Halo semuanya, hari ini kita belajar mata kuliah perencanaan tata letak pabrik pertemuan ke-6. Kita akan membahas tentang pemilihan mesin, kapasitas dan penentuan jumlah mesin ya. Jadi langkah setelah kita mengetahui mesin-mesin apa yang digunakan dan proses bagaimana yang akan dilewati oleh sebuah bahan baku sampai dengan menjadi produk lewat peta proses operasi, peta aliran proses, peta proses perakitan, dan diagram alir, maka juga dilanjutkan dengan routing sheet dan MPPC. Kemudian ada pemilihan mesin, kapasitas, dan penentuan jumlah mesin. Mari kita lihat. Tahap ini sudah masuk pada tahap facility design layout ya. Jadi tahap 4 dari proses rangkaian perencanaan fasilitas tata letak pabrik. Jika masuk dalam level space planning, masuk di level berapa? Ini masuk di level 3. Jadi arahnya mau ke perencanaan building layout yang nantinya akan menghasilkan sel or departemen. Jadi hasilnya nanti sel atau departemen ya. Kemudian pemilihan mesin, pemilihan jenis dan spesifikasi mesin fasilitas produksi lainnya merupakan langkah penting dan sangat menentukan langkah perancangan layout selanjutnya. Berdasarkan pada analisis produk dan proses. Jadi membuat peta kerja itu disebutnya sebagai analisis produk dan proses, yaitu peta proses operasi, peta aliran proses, peta proses perakitan, diagram alir gitu ya. Pemilihan spesifikasi mesin dilakukan melalui dokumen katalog mesin atau fasilitas produksi lainnya yang didapatkan dari supplier. Maksudnya begini, setelah kita tahu butuh mesin apa saja, terus kita kan menentukan routing sheet MPPC. Lalu kita harus membuat perkiraan atau membuat penentuan. Kita tuh mau berproduksi dengan sistem produksi apa? Job, batch atau flow. Kemudian kalau job ya job yang apa? Job yang make to order atau engineering to order atau yang mana gitu. Kalau yang batch production juga sama, make to stock atau make to order. Kalau yang flow line juga sama, mau yang make to stock atau yang bagaimana. Jadi ditentukan itu dulu. Kenapa? Karena dengan menentukan itu, kita akan bisa tahu kita butuh mesin yang seperti secanggih apa. Apakah butuh mesin yang manual saja bisa, atau tidak perlu banyak mesin, cukup banyak tenaga kerja, atau butuh mesin yang semi automatic, atau bahkan butuh mesin-mesin yang sistemnya menggunakan sistem robotik ya. Itu nanti bisa identifikasi melalui peta-peta itu tadi. Kemudian pemilihan macam mesin dengan spesifikasi yang sesuai kebutuhan umumnya dilakukan oleh proses engineer ya. Jadi siapa yang memilih mesin ya tentu orang-orang yang paham mesin seperti apa. Orang teknik industri memang diajari tentang permesinan ya, tetapi apakah kita menjadi ahli? Saya rasa tidak. Jadi nanti biasanya sih kita sebagai orang TI itu cuma mengidentifikasi butuhku mesin sing kayak gini. Lah nanti spesifikasi mesinnya tahu dari mana? Tahunya dari katalog. Jadi cek aja, misalnya saya butuh mesin mesin gerinda yang otomatis, yang spesifikasi yang otomatis yang bagus deh pokoknya. Lalu Anda tinggal searching spesifikasi mesin gerinda terbaru misalnya. Nah, nanti muncul toko-toko yang menjual mesin gerinda dengan spek-speknya. Nah, dari identifikasi spek itu tadi kita tinggal milih gitu. Ya samalah kalau misalnya kalau kita mau beli motor, itu kan muncul kan keterangannya, ukuran motor, panjangnya berapa, tingginya berapa, terus rodanya ukurannya berapa, terus dia pakai mesin silinder berapa, sama seperti itu ya. Itu namanya spesifikasi mesin. Kemudian penetapan kapasitas produksi.
Penetapan kapasitas produksi ditentukan dari kemampuan mesin atau fasilitas produksi terpasang. Umumnya diukur dalam jumlah maksimum unit produk yang mampu dihasilkan oleh proses produksi dan jumlah input yang tersedia pada proses operasi. Jadi kapasitas produksi ada dua, ya. Kapasitas itu artinya kan kemampuan maksimal, ya, kemampuan maksimal mesin atau orang bekerja, ya, itu kapasitas. Sedangkan ada lagi istilah namanya volume produksi. Nah, volume produksi itu tidak selalu lebih tinggi daripada kapasitas. Jadi namanya aja kapasitas itu yang paling ombok, yang paling dhuwur, istilah kemampuan maksimal. Berarti volume itu di bawahnya atau paling tidak sama dengan kapasitas, ya. Jadi kan C atau capacity adalah kemampuan maksimum. Kemudian kalau volume itu berarti volume itu kurang dari kapasitas atau kurang dari sama dengan kapasitas, ya. Itu tadi dilihatnya dari kemampuan maksimal yang terpasang serta atau jumlah maksimum unit yang mampu dihasilkan. Jadi dia mampu berapa? Sama kayak motor itu kecepatan paling tinggi berapa? Misalnya 150 km per jam sampai mentoknya speedometer tuh loh. Lah mentoknya speedometer itu namanya kalau istilah produksi kapasitas. Kalau motor kan berarti kecepatan maksimum, ya. Kemudian penentuan kapasitas produksi dapat terjadi pada tahapan single stage atau multiple stage. Yang dimaksud dengan single stage itu adalah kapasitas ditentukan secara langsung berdasarkan output rate sistem produksi. Jadi kalau single stage proses, kapasitas itu ditentukan dari berapa banyaknya output rata-rata yang keluar dari sistem produksi itu. Jadi kalau produksinya 5 kali, yang pertama keluar berapa unit, yang kedua keluar berapa, ketiga keluar berapa, keempat keluar berapa, lalu di average. Kalau ketemunya selalu sama, misalnya jam pertama keluar 100, jam kedua keluar 100, jam ketiga keluar 100, jam keempat keluar 100, jam kelima keluar 100, ya berarti output rate-nya 100, ya. Tapi kalau kadang-kadang karena adanya defect, yang pertama keluar 100, lalu berikutnya hanya 99, lalu yang berikutnya hanya 98, itu kan berarti tidak sampai 100, ya. Maka kapasitas bisa juga ditentukan dari berapa rata-rata output yang keluar dari proses produksi. Sedangkan penetapan kapasitas produksi pada multiple stage proses, penetapan kapasitas mesin ditentukan berdasarkan output rate masing-masing proses, di mana tiap proses memiliki kapasitas yang berbeda. Dimungkinkan terjadi penyumbatan arus aliran material atau bottleneck. Nah, langkah mengatasi bottleneck, pengaturan lintasan produksi dengan line balancing atau pengadaan work process storage atau WIP. Jadi barang dalam proses itu ada persediaannya. Lalu penempatan produksi paralel khususnya untuk tahapan produksi yang menimbulkan bottleneck. Jadi line production-nya tidak hanya satu, ya. Jadi yang disebut dengan multiple stage proses itu berarti penetapan kapasitas pada setiap stasiun kerja. Intinya begitu. Penetapan kapasitas pada setiap proses atau penetapan kapasitas pada setiap mesin. Kalau yang single stage tadi itu cuman ada satu mesin, bahan bakunya masuk, diproses, output. Nah, itu single stage. Tapi kalau multiple stage berarti ada bahan baku masuk, dia diproses di mesin satu dulu, baru keluar, kemudian masuk di mesin 2, keluar lagi, masuk di mesin 3, output lagi, baru masuk di mesin 4, terakhir produk jadi. Nah, yang seperti ini namanya multiple stage.
Nah, setiap mesin kan punya kapasitas maksimal sendiri-sendiri kan. Nah, itu dihitung berdasarkan average atau output rate dari masing-masing mesin atau proses ya. Nah, karena sifatnya adalah multiple, jadi kan tidak boleh ada bottleneck. Misalnya dari 4 mesin rusak di mesin 3 misalnya. Nah, ini nggak boleh, nanti kan berbahaya kalau adanya kerusakan. Nah, maka bagaimana mengatasi kerusakannya, ngatasi mesin 3-nya? Ya salah satu caranya diatur line production-nya atau work process storage. Jadi di mesin 1 sudah ada persediaan, takutnya kalau ada kerusakan nanti tinggal setor ke mesin 2. Di mesin 2 juga sama, dia mengerjakan tidak hanya persis seperti yang diminta proses 1, tetapi diminta proses 3, tapi ngerjakannya lebih supaya nanti kalau ada apa-apa itu tinggal setor doang. Jadi mesin 3 tidak terlalu harus menunggu. Lalu di mesin 3 juga sama, harusnya dia produksi 100 misalnya, dia produksinya 110 karena yang 10 itu buat jaga nih kalau mesin 3 ada kerusakan, yang 10 nanti disetor ke mesin 4 ya, sehingga mesin 4 tidak perlu menunggu ya, seperti itu maksudnya. Atau langkah ketiga yang membuat paralel, jadi artinya proses 1, 2, 3, 4, mesin 3 ini yang rusak itu punyanya nggak boleh cuma satu, jadi punya beberapa, sehingga begitu mesin 3 ini rusak bisa digantikan oleh mesin 3 yang lainnya ya, maksudnya begitu. Berikutnya kita masuk ke penentuan jumlah mesin. Ya. Pengaturan tata letak pabrik membutuhkan keputusan pemilihan jenis atau tipe mesin secara tepat. Keputusan jumlah mesin atau peralatan produksi yang dibutuhkan secara tepat. Informasi yang dibutuhkan untuk menentukan jumlah mesin, volume produksi yang dicapai, estimasi scrap pada proses operasi, dan waktu kerja untuk proses operasi yang berlangsung. Volume produksi itu sudah dihitung ya, kemarin pakai caranya yang ada di RSMPPC itu. Estimasi scrap juga sama, persen defect. Lalu waktu kerja standar itu munculnya bisa menggunakan stopwatch time study yang ada di peta proses operasi ya. Nah, ini rumusnya menentukan jumlah mesin atau jumlah operator. Ingat ya, kalau kita berbicara jumlah mesin itu, maka rumus ini bisa juga dipakai untuk menentukan jumlah operator. Jadi manusia bisa kan dianggap mesin kalau sistem produksinya manual. Nah, maka ketika mesin itu tidak ada, tetapi yang ada hanyalah full manusia, maka bisa dikatakan bahwa rumus itu bisa dipakai juga. Atau rumus itu juga bisa dipakai untuk single mesin, single operator ya. Jadi satu mesin satu operator juga bisa dipakai. Enggak usah bingung penentuan jumlah mesin tuh rumusnya apa ya. Atau penentuan jumlah operator pakai rumus apa ya, pakai itu bisa gitu. Rumusnya adalah N itu jumlah mesin atau operator yang dibutuhkan untuk proses produksi, sama dengan T dibagi 60 dikali P dibagi D dikali E. Mari kita lihat P apa? P adalah jumlah produk yang harus dibuat oleh masing-masing mesin per periode waktu kerja. Artinya P adalah volume produksi yang sudah direncanakan oleh perusahaan sebelumnya. Volume produksi ini bisa dibuat maksimal dengan kapasitas atau kurang dari kapasitas ya, tergantung dari jumlah demand-nya. Kemudian T, total waktu pengerjaan yang dibutuhkan untuk proses operasi produksi yang diperoleh.
dari hasil time study atau perhitungan menit per unit. Artinya T ini adalah waktu proses di operasi itu, di stasiun kerja itu. Ingat ya, dalam hal ini rata-rata umumnya T itu satuannya menit per unit. Ada juga yang detik. Nah, kenapa kok ini dibagi 60, T per 60? Sebenarnya T per 60 itu ketika T besarnya adalah menit. Artinya bahwa berapa menit per unit dibagi dengan 60. Ini nanti berarti akan menjadi satuan jam. Ya. Artinya kalau nanti T-nya adalah detik, pasti ini bukan 60 ya. Ingat ya, jadi 60 itu tidak mutlak. Sangat-sangat perhatikan satuan. Sekali lagi, sangat-sangat perhatikan satuan. Kenapa begitu? Karena D ini adalah jam operasi mesin alias jam kerja mesin. Di situ satuannya D adalah jam, bukan menit. Makanya terus kemudian ketika angka T-nya adalah menit, sedangkan D-nya per jam, berarti kan harus dikonversi. Boleh dikonversi ke dalam menit semua, berarti yang D ini nanti menjadi menit. Itulah kenapa ada 60 ini. Atau semua dikonversi ke dalam jam, ya. Jadi dikonversi ke dalam menit atau jam. Ingat ya, perhatikan satuannya, ya. Karena nanti kalau satuannya keliru, tidak diperhatikan, maka nilai N ini akan keliru. Ya. Kemudian E adalah faktor efisiensi kerja mesin atau efisiensi mesin. Ya. Umumnya E antara 0,8 sampai 0,9. E itu dipengaruhi oleh setup, breakdown, repair, ataupun bentuk idle yang lain. Maksudnya begini. Jika jam kerja mesin itu 8 jam misalnya, mulai dari operatornya datang jam 8 sampai jam 4 sore, mesin kerja terus. Ketika operator itu istirahat jam 12 sampai jam 1, mesinnya ikut istirahat misalnya, mesinnya ikut berhenti. Berarti kan jam kerja efektif mesin bukan 8 jam, yaitu 7 jam, ya kan? Kalau 8 jam itu 100%, maka jika mesin bekerja hanya 7 jam, tidak sampai 100 kan, berarti kan ngitungnya E sama dengan 7/8 kali 100%, ya. Belum lagi kalau dikurangi dengan setup, jam 8 itu harusnya sudah mulai nyala mesinnya, ternyata ini masih setup dulu 15 menit misalnya, berarti kan berkurang lagi itu nilai E-nya. Atau kemudian tiba-tiba ada breakdown di tengah jalan, di tengah jam produksi ada breakdown, dibetulkan dulu selama kurang lebih setengah jam misalnya, berarti kan itu mengurangi jam kerja jam kerja total semuanya gitu. Jadi jam kerja totalnya 100% itu adalah dari jam 8 sampai jam 4 misalnya kalau satu shift. Sehingga kalau misalnya satu shift efektif ya, efektif itu berarti jam istirahat nggak dihitung kalau mesinnya berhenti. Kalau mesinnya jalan Bu, orangnya istirahat tapi mesinnya tetap jalan, ya berarti mesinnya 100% gitu ya. Berikutnya adalah kedouble ini kayaknya. Oke, berikutnya adalah penentuan jumlah produk berdasarkan persen kerusakan. Nah, ini kita berbicara tentang persen scrap ya. Umumnya tidak ditemukan 100% produk berkualitas bagus, apalagi jika dilakukan oleh manusia. Ya, operatornya adalah masih menggunakan operator, tidak 100% mesin ya. Nah, secara umum jumlah volume produksi itu kan idealnya adalah volume produksi yang dijual ya, yang dijual itu kan harusnya 100% bagus gitu. Tetapi volume produksi itu kan tidak selalu volume yang 100% bagus, tapi volume yang mengandung scrap ya. Dalam hal ini P adalah jumlah produk yang dikehendaki. Berarti volume yang diproduksi adalah berapa jumlahnya barang bagus ditambah dengan berapa yang scrap. Jadi misalnya nih produksi 1000 per jam, 1000 itu bisa jadi
tidak semuanya 1000 itu bagus. Oh ternyata yang 950 itu bagus, yang 50 itu termasuk defect. Berarti dalam hal ini P sama dengan PG plus PD, atau sama dengan 1000 adalah 950 ditambah 50. PG-nya good part-nya 950, kemudian PD-nya defect part-nya adalah 50 ya. Kalau dijelaskan begini sambil ditulis saja ya biar lebih paham, oke? Sambil di erek-erek atau di engkreng-engkreng gitu. Berikutnya adalah ini produk yang rusak. Bagaimana rumusnya? Produk yang rusak dapat diestimasikan dalam persen dari inspeksi produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi produk yang dihasilkan. Akibat adanya persen defect tadi itu, maka jumlah produksi harus menyesuaikan jumlah produk cacat agar didapatkan jumlah produk yang dikehendaki. Nah, maksudnya begini. Tadi saya contohkan P1000 sama dengan 950 ditambah 50 gitu kan. Padahal 1000 itu harusnya bagus. Harusnya 1000 itu adalah PG semua, tidak boleh ada PD. Berarti kalau misalnya ada 50 yang defect, berarti yang volume produksi yang muncul kan cuma 950 gitu, bukan lagi 1000. Berarti ada kekurangan produksi sebanyak 50 PG gitu kan. Nah, maka kalau begitu sebaiknya produksinya jangan persis 1000 untuk menjagani munculnya PD. Nah, gitu ya. Sehingga nanti P sama dengan ya 1000 ditambah PD. Yang 1000 itu tadi PG-nya itu adalah hasil yang memang dikehendaki 100% bagus ya. Itu maksudnya pernyataan poin kedua ini. Nah, kalau begitu berapakah jumlah produk yang harus dibuat berdasarkan pada jumlah produk cacatnya? P sama dengan PG dibagi dengan 1 min P, atau P sama dengan berapa jumlah produk bagus yang diharapkan dibagi dengan 1 dikurangi persen cacatnya. Persen defect ya. Persen defectnya. Persen defect itu kan bisa ingat rumus yang awal-awal PPK ya. Jadi P persen P atau P topping lah ya. P adalah D dibagi dengan sigma produksi. Jadi jumlah defectnya berapa dibagi dengan jumlah volume produksi, itu kan persen cacat ya. Nah, ini ada contoh. Apabila sebuah proses produksi memiliki rata-rata cacat 5%. Ya, jadi 5% itu artinya kalau dia produksinya 100, berarti yang cacat adalah 5/100 kali 100, yaitu 5 unit. Jadi rata-rata dari hasil 100 unit yang mereka produksi itu data masa lalu 5 itu diantaranya adalah cacat. Contohnya begitu ya. Dikehendaki output produksi 50 unit per hari. 50 unit per hari berarti diharapkan volume produksi yang bersih, yang bagus gitu ya, tanpa cacat gitu. Maka kalau 50 harusnya bersih, jadi tidak boleh kalau 50 sama dengan PG plus PD. Harusnya P-nya harus lebih besar dari 50. Nah, rumusnya berarti P sama dengan PG dibagi dengan 1 min persen P. Jadi 50-nya berapa? Produk yang dikehendaki 50 dibagi dengan 1 dikurangi 5%. Berarti kan 50 dibagi dengan 0,95 atau 95%. Munculnya 52,63 atau 53 unit per hari. Berarti ada berapa rata-rata persen cacat dari 50 itu? Persen cacatnya adalah 5% kali 50, yaitu kurang lebih 2,63 itu tadi, atau 3 unit. Jadi P besar sama dengan PG plus PD. P-nya 53 sama dengan 50 ditambah 3 unit. Berarti 50 itu adalah PG, yang 3 unit itu adalah PD. Sehingga P-nya harus bikin 53. Paham ya?
Maka untuk mengantisipasi kerusakan sebesar 5% harus dibuat sebanyak 53 unit agar harapannya didapatkan 50 unit produk yang berkualitas bagus ya. Dengan demikian, bahwa semakin banyak proses akan semakin banyak risiko kerusakan produk pada tiap tahapan. Betul kan? Jadi, kalau semakin banyak proses, ya semakin di setiap proses akan ada banyak kemungkinan terjadi kecacatan. Ya. Jadi, kalau ini ada produk yang keluar dari tahapan A misalnya, muncul ke B, maka di sini kan ada di proses B akan ada kemungkinan dia defect. Sehingga yang dibuat harus lebih karena ada defect dan ada PG. PG masuk ke tahapan berikutnya ya. Kemudian berikutnya adalah penentuan jumlah mesin atau operator untuk proses tanpa rework ya. Defect atau defect produk pada setiap proses ada kemungkinan tidak di rework atau juga di rework atau di recycle. Jadi kalau defect ya sudah gitu, entah dijual, entah dibuang, entah dibagi-bagikan gitu. Tapi ada juga yang di rework, mana yang rusak dikembalikan lagi ke operator lalu disuruh betulkan lagi ya. Penentuan jumlah mesin atau peralatan jika produk rusak dan tidak diperbaiki lagi ya. Prosesnya basically sama ya, rumusnya pada dasarnya sama, hanya I menunjukkan tahapan proses, yaitu proses pertama, proses kedua, proses ketiga. Jika tidak, ini ya, jika produk rusak dan tidak diperbaiki lagi ya. Sedangkan jumlah mesin atau operator untuk proses rework dimungkinkan jika ada perbaikan produk rusak, maka diperlukan kebutuhan tambahan mesin dan peralatan produksi serta operatornya. Rework dapat dilaksanakan pada area produksi yang sama atau pada lini produksi berbeda. Maksudnya begini, misalnya kita punya operator bekerja 1 hari mengerjakan produk. Kemudian ketika dia mengerjakan rework, itu kan berarti dia membutuhkan jam kerja tambahan. Nah, maka solusinya adalah si operator itu yang mengerjakan sendiri, si operator itu yang mengerjakan juga reworknya, berarti ada jam kerja tambahan atau ada tambahan mesin ya, ada jam kerja tambahan lah, umumnya jam kerja tambahan kalau operatornya sama, mesinnya sama, atau kemudian ada unit khusus, ada departemen khusus yang mengerjakan rework. Berarti di departemen khusus itu ya ada mesin-mesin untuk rework, ya ada tenaga-tenaga kerja juga, tapi khusus untuk mengerjakan rework. Nah, jadi ini ya, bisa dilaksanakan di departemen produksi yang sama atau pada lini yang berbeda. Kalau pada lini produksi yang sama, berarti operatornya sama, mesinnya sama, cuman dia kerja double, sudah kerja produk awal, kemudian begitu ada kerusakan dia juga ngerjakan lagi. Konsekuensinya memang akhirnya nanti jam produksinya jadi lebih lama. Kalau jam produksi lebih lama berarti kan gaji lembur. Nah, ini bisa jadi analisis nih, bisa dimasukkan dalam skripsi juga. Pilih mana? Pilih mengerjakan rework di lini produksi yang sama. Nanti tinggal ngitung berapa total biaya yang dibutuhkan, atau membangun atau membuat lini produksi yang berbeda untuk produk-produk rework. Ya, nanti tinggal dihitung berapa biaya investasinya, baik investasi mesin, investasi tempat, ataupun investasi tenaga kerja. Nah, tentu saja membuat lini ini jika memang reworknya cukup banyak, dan juga dinilai lebih murah daripada membayar lemburan ya. Tentu ini banyak pertimbangan, jadi harus dihitung, dianalisis dengan baik, tidak hanya sekedar dikira-kira ya. Rumusnya sama, basically rumusnya sama ya. Penentuan jumlah mesin atau peralatan produksi jika produk rusak masih dapat di rework, ada N aksen I sama dengan T aksen I dibagi dengan 60 dikali dengan P aksen I dibagi dengan D dikali dengan E aksen I. Sekali lagi saya ingatkan, 60 itu terjadi jika T-nya menit, D-nya jam ya. Ingat ya, kalau T-nya menit, D-nya jam. Tapi kalau D-nya sudah D-nya sudah menit, berarti kan T aksennya menit, D aksennya menit sudah tidak perlu dikalikan dengan 60 ya. Pakai logika ya, sungguh pakai logika.
Nah, N aksen I adalah jumlah mesin atau operator tambahan yang dibutuhkan untuk perbaikan pada proses ke I. Pada proses keberapa itu dibutuhkan adanya N aksen I. PI juga, P aksen I adalah jumlah produk rusak. Ingat ya, P aksen I adalah jumlah produk rusak yang memiliki kemungkinan rework. Ya. Bandingkan dengan Nah ini, bandingkan dengan yang tanpa rework. Kalau tanpa rework kan langsung saja, ya. Langsung mesinnya. Kalau ini P aksen I adalah jumlah produk rusak. Sedangkan T aksen I adalah waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan perbaikan. Jadi untuk rework itu butuh waktu berapa lama? Itu T aksen I. Kemudian I-nya tahapan proses di mana aktivitas produk rusak akan dilaksanakan. Jadi di unit mana atau di departemen mana I itu akan dilaksanakan, rework akan dilaksanakan. Jam kerja sama, saya kira D-nya nanti bukan, D-nya tidak satu shift. Untuk rework hanya dibatasi, misalnya kalau rework dibatasi hanya setengah hari, ya berarti D-nya 4 jam kan gitu. 4 jam berarti 4 kali 60, 240 menit. Sedangkan T aksennya kan tetap menit, jadi menit per menit gitu. Gitu ya maksudnya. Perhatikan logikanya. Sekali lagi, perhatikan satuannya. Jadi harus hati-hati dengan satuan. Apabila rework dilakukan pada area tahapan proses yang sama dan dengan memakai mesin dan peralatan yang sama pula, maka total mesin produksi yang dibutuhkan adalah NI ditambah N aksen I. Nah, jadi sebenarnya kalau menggunakan mesin dan peralatan yang sama, ya maka totalnya berapa jumlah mesin yang ada ditambah dengan berapa jumlah mesin untuk rework gitu. Kemudian penentuan efisiensi. Penentuan efisiensi pada tiap tahapan dipengaruhi oleh tipe mesinnya apa, bagaimana cara mesin tersebut dioperasikan, dan kebijakan aktivitas maintenance ya. Umumnya efisiensi itu dipengaruhi oleh waktu-waktu yang terbuang dalam tanda kutip, setup, kemudian idle, kemudian breakdown atau repair gitu ya. Artinya yang seharusnya mesin itu beroperasi terus, jalan terus, tapi ternyata ada beberapa waktu di mana mesin itu stop, berhenti, dimatikan karena adanya setup dulu, atau karena adanya breakdown, karena adanya repair, atau karena idle karena menunggu proses yang lain sehingga mesinnya diberhentikan dulu. Nah, maka durasi mesin berhenti itu tadi namanya waktu yang terbuang ya. Sehingga rumusnya adalah E sama dengan H dibagi dengan D. H itu adalah running time yang diharapkan. Jadi berapa jam mesin yang diharapkan tetap bekerja. Sedangkan D lamanya waktu operasi. Nah, dari mana rumusnya? D per H per D, yaitu 1 dikurangi, ingat ya, 1 dikurangi waktu yang terbuang per periode dibagi dengan jumlah jam operasi kerja per periode. Artinya H itu per D, H per D rumusnya adalah 1 dikurangi DT plus ST dibagi dengan D. DT-nya downtime, ST-nya setup. Downtime itu termasuk idle ya. Nanti kalau ada idle bagaimana Bu? Ya berarti DT ditambah ST ditambah IT, idle time gitu ya. Lalu kalau ada repair Bu, ya kalau ada repair ya berarti DT ditambah ST ditambah IT ditambah RT dibagi dengan D. Jadi artinya berapa sih total waktu yang yang terbuang dan untuk kepentingan apa itu. Jadi 1 min DT plus ST ditambah IT plus RT, macam-macam ya bentuknya, dibagi dengan total jam kerja operasi per periode. Artinya dibagi dengan 8 jam atau dibagi dengan 2 shift berarti 16 jam dan seterusnya. Ingat ya, kalau waktu yang terbuang itu menit, maka D-nya harus dikonversi ke dalam menit ya. Ingat satuannya. Kemudian, mari kita lihat contoh aplikasi untuk semua perhitungan penentuan mesin ini dan juga penentuan scrap
efisiensi juga. Suatu perusahaan menghendaki membuat produk B sebanyak 150 unit per hari, ya. Dengan data-data di bawah ini, berapa jumlah mesin yang dibutuhkan? Dari analisis proses manufaktur, diketahui bahwa produk B dibuat dengan melewati 3 tahap, yaitu pembubutan dengan mesin bubut, proses pembentukan permukaan dengan mesin freeze, dan pengeboran dengan mesin drill. Nah, ini tahapan prosesnya, proses pertama, kedua, ketiga, mesin bubut, mesin freeze, mesin drill. Lalu jam kerja untuk mesin bubutnya 8 jam, mesin freeze 8 jam, mesin drill 8 jam. Ini artinya 8 jam beroperasi terus ya, dia tidak istirahat. Kemudian waktu pengerjaan produk B di proses yang pertama mesin bubut butuh 15 menit, habis keluar dari mesin bubut di freeze selama 40 menit, habis di freeze 40 menit, keluar masuk ke mesin drill, di drill selama 20 menit ya. Downtime terjadi rata-rata downtime per hari itu 70 menit di mesin bubut, 80 menit di mesin freeze, dan mesin drill 40 menit. Lama juga ya downtime 1 jam itu. Kemudian ada setup mesin. Setup mesin itu terjadi di awal kalau dia flow production system, atau kalau dia batch ya berarti di setiap pergantian varian ya. Mesin bubut ada 16 menit, mesin freeze ada 12 menit, mesin drill ada 8 menit. Sedangkan persen defectnya dari hasil PPK itu mesin bubut rata-rata menghasilkan 6% defect, mesin freeze 4% defect, dan mesin drill 9% defect ya. Nah, langkah pertama adalah menentukan efisiensi. Nah, efisiensi dihitung tadi ya, E sama dengan H per D ini tadi kan, atau sama dengan E sama dengan 1 min DT plus ST dibagi dengan D. Kebetulan datanya hanyalah downtime dan setup, tidak terjadi di dalam downtime ada repair, berarti dia butuh selama downtime, selama repair butuh 30 menit. Tapi dalam hal ini tidak ada idle time sama sekali, jadi yang ada hanya downtime dan repair, tidak ada proses menunggu, jadi langsung produknya. Maka rumusnya E1 sama dengan 1 dibagi E1 dikurangi DT ditambah ST dibagi dengan D. 1 dikurangi tadi mesin bubut 70 dengan 16 menit ya, berarti 70 menit tambah 16 menit dibagi dengan D. D-nya tadi kan 8 jam, sedangkan ini menit, maka dari itu jam ini dikalikan dengan 60. Kalau jamnya ini sudah ketemu 480 ya nggak perlu dikali 60 lagi gitu ya. Jadi sangat perhatikan satuannya ya. Kemudian berarti tinggal dihitung 1 dikurangi 0,18 yaitu 0,82 atau 82%. Demikian juga pada proses kedua menghasilkan E2 81% dan mesin ketiga menghasilkan 90%. Langkah selanjutnya adalah penetapan jumlah produk pada tiap tahap. Nah, ini terkait dengan jumlah scrap tadi. Pakai rumusnya apa? Pakai rumusnya P sama dengan PG dibagi dengan 1 min persen P. Nah, tapi kita membuatnya tidak bisa dari proses yang pertama. Kenapa? Kita harus membuat dulu dari proses yang ketiga. Kenapa? Karena output yang diminta kan dekat dengan proses ketiga. Jadi mintanya pokoknya 150. Sorry, ini soalnya 150 ya. Oh benar 150. Mintanya adalah 150. Endingnya ada 150 PG. Berarti dimulai dari P3 dulu kan, dimulai dari proses ketiga butuh berapa nih, kalau outputnya butuh 150. Kita nggak bisa loncat ke P1 karena kita tidak tahu P1 itu butuhnya berapa banyak. P1 tergantung dari P2 tergantung dari P3 ya. Maka dari itu yang dihitung adalah P3 dulu. Kalau outputnya butuh 150 PG, maka di proses 3 harus mengerjakan berapa supaya keluarnya 150. Nah, ini ngitungnya P3 sama dengan PG3 dibagi dengan 1 min P3. Yang diminta
untuk keluar dari keluar dari proses 3, proses drill 150 unit. Sedangkan P3 tadi ada defect sebanyak 9%. Maka 150 dibagi dengan 0,91 adalah 164,84 atau 165 unit. Artinya dari P3, jadi ini nanti kan P3 memproses 165 unit. Di P3 itu terjadi defect 9%. Berarti nanti yang 150 itu keluarnya bagus, yang 15 itu defect. Jadi ingat lagi gambar ini nih. Nah, di P3 memproduksi 165 karena yang PG nanti hasilnya bagus tuh 150, yang defectnya 15. Kalau di sini buatnya 150, nanti dikurangi 9%, 15-nya nanti akan di sini nggak sampai 150, makanya membuatnya harus lebih karena menyesuaikan dengan scrap. Yaitu ini nanti 165, yang ini 15 menjadi PG karena 9% itu tadi, yang outputnya keluarnya 150 ya. Kemudian setelah dari 165 P2 proses 2 kita masuk ke proses 3, kita masuk ke proses 2. Kalau di proses 3 berarti kan ini proses 3 butuh barang masuk dari proses 2 165. Jadi keluarnya P2 itu masuk ke P3 adalah 165 unit. Maka P2 harus produksi berapa supaya keluarnya 165? OP2 dengan adanya 4% defect, dia harus menghasilkan 172. Kenapa? Karena yang 165 nanti adalah 165 masuk ke P3, yang 7 adalah defect. Nah, lihat gambar yang ini tadi. Nah, ini misalnya P2 ya. P2 nanti harus mengeluarkan P2 nanti memproduksi 172 dengan 4% defect, yang 7 defect. Yang di sini keluar berapa? Keluar 165. 165 masuk ke P3. P3 nanti defectnya kan 15 tadi, nanti keluarnya 150. Nah, gitu terus ya. Ya. Maka demikian juga terjadi pada P1 sehingga P1 hasilnya 183. Sehingga untuk memproduksi 150 unit bagus atau PG di proses 1, 2, 3 harus menghasilkan di awal 183. Karena dari 183 P1 nanti akan berkurang menjadi 172. Karena di P1 ada defect 6%. Nanti 172 di P2 masuk P3 cuma 165 karena yang ada di P2 ada defect. Nanti dari 165 yang keluar bagus cuma 150 karena ada defect. Nah, gitu ya. Setelah penentuan jumlah produk, ngitung apa? Nah, ini gambarannya. Akhirnya kan P0 keluar 183, diproses 183, ini ada defect, keluar 172. Masuk di P2, kemudian ada defect, keluar 165. 165 di P3 diproses, ada defect, keluar 150. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah penentuan jumlah mesin tiap proses ke I ya. Berarti ngitungnya adalah N1, N2, N3. Artinya berapa jumlah mesin bubut yang dibutuhkan, berapa jumlah mesin freeze yang dibutuhkan, dan berapa jumlah mesin drill yang dibutuhkan. Rumusnya TI per 60 kali P kali D kali P dibagi dengan D kali E. Kenapa ini pakai 60? Karena ingat ya, saya balik lagi ke kasusnya, ini masih 8 jam, ini menit. Ya, sehingga dikalikan 60. Nah, ini kan, berarti kan ini tadi mesin bubut prosesnya berapa? Prosesnya adalah 15 menit. Ini kan proses bubut prosesnya 15 menit. Kemudian
dibagi dengan 60 dikalikan dengan berapa mesin bubut yang diproduksi, 183 dibagi dengan 8-nya adalah 8 jam. Jadi kan ini menit, ini jam, ini perkalian dengan jamnya sehingga nanti ketemunya menit kan, dikali dengan E1 tadi sudah dihitung. Nah ini 82% atau 0,82, sehingga ditemukan 6,97 atau 7 mesin bubut. Nah, demikian juga dengan mesin freeze. Mesin freeze tadi butuh processing time-nya adalah 40 menit ya, 40 menit 8 jam dengan nilai efisiensi 0,81. Ini kan berarti 40 dibagi 60, 40 menit dibagi 60 kali 8 jam, berarti kan 8 kali 60 kan sudah menit kan. Lalu P2 tadi memproduksinya 172 dikalikan dibagi dengan 8 kali 0,81. Hasilnya adalah 17,69 atau kurang lebih 18 mesin freeze. Hal yang sama juga dilakukan untuk mesin drill ya, dengan mesin drill. Begitu materi hari ini. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di forum Bella atau di WhatsApp group. Kemudian akan ada soal latihan, silahkan dikerjakan. Data ini nanti, data mesin ini tadi 7 mesin, 18 mesin, 8 mesin, contoh ini nanti yang Anda akan praktekkan sesuai dengan lanjutan minggu yang lalu akan digunakan untuk data layouting minggu depan. Begitu, terima kasih.